Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah etika bisnis Islam kita akan membahas tentang etika bisnis dalam perspektif Islam. Bagaimana etika bisnis itu dibahas dalam perspektif Islam. Etika sendiri merupakan filsafat tentang moral. Jadi sasaran dari etika itu adalah moralitas. Apa itu moralitas? Moralitas itu merupakan istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai yang tersimpul di dalamnya. Lalu kata bisnis dalam Al-Quran yang seringkali digunakan yaitu at-tijarah, dan dalam bahasa Arab tijarah berawal dari kata dasar tajarah, tajron wa tijarotah yang bermakna berdagang atau berniaga. At-tijaratun wal mutjar yaitu perdagangan atau perniagaan. Jadi ketika kita berbicara tentang etika, yang dibahas adalah moral. Dan dalam bisnis itu dalam Al-Quran sering disebut dengan at-tijarah, berdagang, atau at-tijaratun wal mutjar yaitu perdagangan atau perniagaan. Jadi perlu dalam bisnis harus ada etikanya. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa term bisnis itu sendiri dalam Al-Quran, tijarah pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, namun bersifat material sekaligus imaterial. Maksudnya imaterial itu adalah spiritual, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat imaterial dan kualitas. Aktivitas bisnis sendiri tidak hanya dilakukan semata-mata karena manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah. Bahkan bahwa bisnis itu harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian, dan juga bisnis itu tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, kebohongan hanya karena memperoleh keuntungan semata. Jadi dalam bisnis itu bukan hanya material yang dicari, akan tetapi imaterial juga perlu. Definisi etika bisnis dalam ekonomi Islam. Etika itu sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Sedangkan bisnis adalah suatu rangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis. Jadi etika bisnis itu adalah norma-norma yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi maupun interaksi bisnisnya dengan stakeholders-nya. Lalu etika bisnis itu merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang kita sebut bisnis. Etika dan bisnis itu mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis. Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah. Bisnis itu tidak bertujuan jangka pendek, individual, dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, negara, dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ditekankan di sini bahwasanya bisnis itu tidak hanya bersifat jangka pendek atau individual dan semata-mata keuntungan yang dikalkulasi dengan matematika, tetapi juga bertujuan jangka pendek serta jangka panjang, yang ini mempunyai tanggung jawab besar terhadap pribadi, sosial, di hadapan masyarakat, negara, dan juga yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum etika bisnis dalam Islam. Dasar hukumnya tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu. Lalu apa tujuan umum dari etika bisnis Islam itu sendiri? Dalam hal ini etika bisnis Islam itu adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, serta menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko. Itu yang pertama adalah membangun kode etik Islami. Yang kedua adalah kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan, ukhuwah, dan kerjasama antara mereka semua. Lalu apa saja prinsip-prinsip dan etika bisnis dalam Al-Quran? Ada 5 hal di sini, yaitu kesatuan, tauhid atau utility. Yang kedua adalah keseimbangan, equilibrium atau adil. Yang ketiga, kehendak bebas, free will. Yang keempat, tanggung jawab, responsibility. Yang kelima adalah kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Truth, goodness, dan honesty. Panduan Rasulullah dalam etika bisnis. Ini yang diajarkan Rasulullah ketika berbisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. Di antaranya adalah prinsip kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Jadi dalam bisnis itu hal yang paling penting adalah jujur. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini beliau bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Hadis riwayat Al-Qusmani. Jadi sudah jelas ya, dalam berbisnis kejujuran itu sangat penting. Bahkan sampai diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Quswani barusan, bahwasanya tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Jadi harus dijelaskan yang mana yang baik, yang mana yang buruk dari jualannya. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami. Hadis riwayat Al-Quswani. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Jadi dicampur antara barang baru dan barang yang sudah busuk itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan itu melanggar etika bisnis Islam sendiri. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun, tolong-menolong, sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Jadi bukan hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, seperti yang telah diajarkan oleh Adam Smith sendiri, akan tetapi tujuannya adalah kepada sikap ta'awun atau tolong-menolong. Upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun bisnis yang Islami untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Apa saja dalam upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun bisnis yang Islami yang harus dilakukan adalah pertama, suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Pandangan bahwa etika bisnis sebagai bagian tak terpisahkan atau menyatu merupakan struktur fundamental sebagai perubahan terhadap anggapan dan pemahaman tentang kesadaran sistem bisnis moral yang telah memasyarakat. Lalu bisnis dalam Al-Quran disebut sebagai aktivitas imaterial, sehingga suatu bisnis dapat disebut bernilai apabila kedua tujuannya, yaitu pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, telah dapat terpenuhi secara seimbang. Equilibrium tadi ya, harus imbang. Jadi antara kebutuhan material serta kebutuhan imaterial harus seimbang dalam berbisnis. Dengan pandangan kesatuan bisnis dan etika,
Pemahaman atas prinsip-prinsip etika suatu bisnis bernilai apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan, serta kezaliman. Jadi ini harus diimbang, harus yang di sini harus imbang, tidak boleh mengandung kebatilan, kerusakan, serta kezaliman. Upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis yang islami, yaitu dengan suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Bisnis baik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individual, organisasi, atau perusahaan, bukan semata-mata bersifat duniawi semata. Jadi ini kesimpulannya, akan tetapi sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus imaterial. Suatu bisnis bernilai apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan, serta kezaliman. Akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Sekian dari kami, belajar tentang etika bisnis dalam perspektif Islam. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.